Di dalam bengkel, Jenkin kemudian mendapat ide baru lagi untuk bisa memutar kunci yang akan terpasang pada gagang sapu. Jenkin lalu merakit kemudian mencoba kunci hasil modifikasinya. Namun betapa kagetnya Jenkin karena setelah berhasil membuka pintu kedua, kuncinya tiba-tiba jatuh. Untung saja dengan kecerdasannya, Jenkin menggunakan permen karet Yosan untuk mengambilnya. Di awal film, tim Jenkin yang merupakan pemeran utama di film ini terlihat sedang berjalan membawa tas karung yang berisi bom, dan temannya yang bernama Stephen Lee sudah menunggunya dan juga membawa bom. Bom yang mereka akan ledakkan adalah bom selebaran yang berisi hasutan kepada warga untuk melawan pemerintah. Dan saat bom tersebut sudah meledak, mereka kemudian ditangkap oleh polisi. Sebelum masuk ke persidangan, pacar Jenkin bernama Devin datang membawakannya uang yang lalu dimasukkan Jenkin ke dalam tabung cerutu dan disembunyikan dalam lubang anusnya. Dalam persidangan, keduanya mendapat hukuman berbeda. Untuk tim Jenkin yang merupakan perakit bom mendapat hukuman 12 tahun penjara, dan Stephen Lee sebagai antek atau cuma ikut-ikut saja dapat hukuman 8 tahun penjara. Mereka berdua akan dimasukkan ke dalam penjara politik bernama Pretoria. Price you will pay in return. To commence at Pretoria political prison for. Sebelum dimasukkan ke penjara, Stephen Lee sempat mencoba untuk kabur, namun gagal. Mereka berdua kemudian dibawa ke dalam penjara, dan saat berada di depan gerbang, mereka sempat mendapatkan siraman rohani dari kepala sipir. You're the most deluded of them all. Here. Saat dalam penjara, Jenkin memperhatikan setiap pintu yang berlapis-lapis dan salah satunya menggunakan sistem kunci elektronik yang sepertinya akan sangat sulit jika ada orang yang mencoba kabur dari sana. Jenkin dan Lee ditempatkan di sel yang bersebelahan. Di pagi hari, saat sarapan, Jenkin yang kebingungan mencari meja makan kemudian dibantu oleh salah satu napi bernama Dennis Goldberg, yang mana dia merupakan tetua para napi dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena juga melawan pemerintahan apartheid. Dennis juga tahu kalau mereka adalah pejuang apartheid yang sama dengan dirinya. Saat mereka sedang mengobrol, seorang petugas penjara, kita sebut saja namanya Pander mempertontonkan dirinya saat menyiksa seorang kulit hitam bernama Potluck yang dipekerjakan di penjara tersebut. Scene berikutnya, di halaman penjara, Dennis lalu memberikan tur singkat dengan menjelaskan bagian-bagian dari penjara tersebut. Let me give you the guided tour. In case you're wondering, it's 20 foot high. Searchlights, all from sundown to sunrise. Dennis juga tahu kalau di dalam pantatnya Jenkin terdapat sesuatu dan menyarankan agar Jenkin segera mengeluarkannya. Dennis juga sepertinya tidak begitu setuju dengan rencana Jenkin dan Lee untuk kabur dari penjara. We are prisoners of conscience. Yeah, they're gonna break out of here by next week. Setelah Dennis pergi, lalu salah satu napi di sana datang menemui mereka berdua
Napi ini bernama Leonard, kita sebut saja Leo. Leo ternyata tahu kalau mereka berdua punya rencana untuk melarikan diri, dan dia akan bergabung dengan mereka. If you're having a plan, I join you. Scene selanjutnya, akhirnya Jenkins mengeluarkan tabung cerutu dari dalam bokongnya. Uang tersebut lalu diberikan kepada Dennis yang kemudian menyimpannya di tempat yang aman. Lanjut, Jenkins mulai berpikir keras untuk bisa kabur. Setiap malamnya, dia selalu memperhatikan lubang kunci di selnya. Idenya kemudian muncul setelah ia mengukur lubang dan meneliti lubang tersebut dengan menggunakan pensil dan kertas. Hey, we've got something. Keesokan paginya, saat sedang mandi, Jenkins mengutarakan idenya pada Leo bahwa dia akan membuat kunci dari kayu. We make keys. I'll measure the lock with a pencil and drawing paper. Awalnya, idenya ini tidak disetujui, namun kemudian setelah penjelasan dari Jenkins dan pernyataan dari Lee, Leo pun kemudian mendukung rencana tersebut. Where you get the wood from? From the workshop. 3 minutes. Saat makan siang, Leo membuat kekacauan yang bertujuan agar Jenkins bisa memperhatikan kunci yang dibawa oleh penjaga. Dan saat penjaga datang, Jenkins lalu mulai memperhatikan kunci yang dibawa oleh sipir penjara secara detail dan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. You both can find yourself into anything. Yeah? Malam harinya, Jenkins mulai menggambar rancangan kuncinya. Saat akan keluar dari bengkel kerja, Jenkins mengambil potongan kayu dan diselundupkan pada termos airnya yang nantinya akan digunakan untuk membuat kunci. Di dalam selnya, Jenkins mulai membuat kunci berdasarkan gambar rancangannya, lalu mulai mencobanya dan berhasil. Namun, pintu berikutnya, kunciannya berada di sebelah luar. Esok harinya, Jenkins memberitahukan kepada Lee dan Leo bahwa dia berhasil membuka pintunya, namun pintu yang kedua sulit untuk dibuka karena lubang kuncinya berada di sebelah luar. Saat para napi sedang mengepel lantai, Jenkins mencoba membuka kunci pintu kedua sel. Jenkins berhasil membukanya, namun saat kuncinya akan dicabut, kunci tersebut patah. Jenkins mulai panik, namun Lee kemudian memberikan pisau kepada Jenkins untuk membersihkan sisa-sisa kayu yang masih berada dalam lubang kunci itu. Malamnya, Pander merasa heran melihat ada pintu dengan kondisi terkunci, tapi tidak berada dalam posisinya. Keesokan paginya saat jam besuk tiba, Jenkins tidak mendapat kunjungan, sementara Leonard dapat kunjungan dari anaknya. Jenkins, Lee, dan Leonard kemudian mulai membahas tentang cara membuka pintu kedua sel penjara. Ketika mereka sedang mengobrol, Lee terpikirkan sebuah ide saat melihat Leonard yang sedang memegang gagang sapu. Di dalam bengkel, Jenkins kemudian mendapat ide baru lagi untuk bisa memutar kunci yang akan terpasang pada gagang sapu. Jenkins lalu merakit kemudian mencoba kunci hasil modifikasinya. Namun betapa kagetnya Jenkins karena setelah berhasil membuka pintu kedua, kuncinya tiba-tiba jatuh. Untung saja dengan kecerdasannya, Jenkins menggunakan permen karet Yosan untuk mengambilnya. Keesokan harinya, Jenkins memberitahukan kepada Leonard dan Lee
bahwa dia sudah berhasil membuka pintu kedua. Scene berikutnya, di halaman penjara, Jenkin yang sedang berkebun dibantu oleh Lee untuk menguburkan beberapa kuncinya untuk disembunyikan. Mereka berdua sempat diinterogasi oleh Pander karena tingkah mereka yang mencurigakan. Why is he collecting from you? Why not him? Setelah itu, Dennis yang juga sementara berkebun di sana kembali mengingatkan Jenkin agar memikirkan ulang rencananya untuk melarikan diri, karena tentunya itu akan sangat berbahaya untuk dirinya sendiri. He also help us. Lalu malam harinya, Jenkin kembali keluar mengecek dan ingin mengetahui berapa banyak lagi pintu yang tersisa. Keesokan harinya, Jenkin membahas hal ini dengan anggota Dennis. Mereka masih belum begitu yakin dengan rencana yang dijalankan oleh Jenkin. Scene selanjutnya, hari pun berlalu. Jenkin masih tetap dengan pendiriannya untuk kabur dari penjara, termasuk meminta bantuan pada Potluck untuk memberinya koran yang di dalamnya terdapat map daerah lokasi Pretoria dengan imbalan rokok dan sabun mandi batangan. Jenkin juga meminta bantuan kepada Kitson yang merupakan salah satu anak buah dari Dennis untuk meminta kunci lemari film. Lemari film ini akan dijadikan sebagai persembunyian sementara untuk menghindari petugas patroli. I won't give up. Malam harinya, Jenkin dan Leo memulai aksinya untuk mengecek semua pintu yang masih belum terbuka dan menyusuri semua koridor. Mereka mulai membuka setiap pintu yang mereka lalui. Dan saat petugas patroli akan tiba, mereka lalu bersembunyi dalam lemari film. Dan saat petugas patrolinya sudah pergi, mereka kemudian melanjutkan misinya. Lalu saat akan membuka pintu yang lainnya, mereka mendengar kode dari Lee bahwa petugas patroli akan segera turun. Mereka pun kembali bersembunyi ke dalam lemari film. Dan saat petugas patrolinya sudah pergi, mereka kembali ke sel masing-masing. Di dalam selnya, Jenkin kemudian memisahkan bagian-bagian kunci dan menyimpannya. Lalu keesokan harinya, ada sidak yang dilakukan oleh kepala penjara, di mana kepala penjara marah kepada Jenkin karena dia bangunnya kesiangan. Selanjutnya, barang-barang Jenkin kemudian dibongkar dan diperiksa. Jenkin terlihat sangat cemas saat kepala penjara memungut ujung kunci rakitan Jenkin. Untung saja Jenkin punya alasan yang kreatif. What is this? It's for photographs. What an utterly stupid idea. Hari-hari berikutnya, Jenkin kemudian terus mencoba membuka pintu-pintu yang lain dan terus membuat kunci-kunci yang baru. Suatu hari, saat pemeriksaan kesehatan, dokter memeriksa gigi Jenkin yang sudah rusak dan berlubang akibat dari kecil suka makan permen jagoan neon. Dokter menyuruh Jenkin untuk ikut dengannya. Pander kemudian mengantar Jenkin keluar penjara untuk menemui dokter yang memanggilnya tadi. Dari sini, Jenkin kemudian tahu di mana lokasi tombol untuk membuka pintu elektronik yang sekarang ada di depannya. Di luar, Jenkin kemudian melihat dan memperhatikan semua yang ada di sekelilingnya. Scene berikutnya, Jenkin dan rekannya kembali mengajak Dennis dan yang lainnya untuk bergabung, namun mereka tetap tidak ingin ikut. Bahkan Leo dan Dennis harus bersitegang karena berbeda pendapat. But maybe all you white South Africans are the same. Right. For the rest of your lives. Setelah ajakan kabur berjamaah dari Jenkin ditolak oleh Dennis dan kawan-kawan, Leo, Jenkin, dan Lee pun pergi. Di scene berikut, Dennis terlihat bersedih saat melihat foto keluarganya. Ada perasaan rindu yang mendalam untuk bisa berkumpul kembali bersama keluarga yang dicintainya.
Dan Dennis bukan berarti tidak mendukung Jenkin. Dennis kemudian memberikan pasta gigi yang berisi uang kepada Jenkin yang diletakkan di atas kasurnya Jenkin. Bersamaan dengan itu, kembali ada sidak dari kepala sipir penjara dan kemudian menggeledah semua barang-barang dari tiap-tiap napi. Namun, tetap saja tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Saat merasa persiapan mereka sudah matang dan sangat siap, akhirnya rencana kabur dari penjara akan segera dimulai. Jenkin memberikan peta lokasi kepada Lee untuk mempelajari lokasinya. Sementara Jenkin berfokus untuk setiap pintu. Sebelum kabur, Jenkin masih menyempatkan diri untuk mengajak Dennis. Namun kembali Dennis menolak dan hanya berharap agar mereka berhasil. Dengan hanya menggunakan pakaian dalam, mereka pun memulai pelariannya. Mereka mengambil semua peralatan termasuk baju ganti yang sudah disiapkan sebelumnya. Sementara itu, petugas patroli masuk ke dalam kamar film untuk memeriksa sesuatu di dalam sana. Mungkin saja karena dia mendapat laporan bahwa beberapa dus di sana penyok. Saat akan keluar, si petugas menemukan penjepit kertas berada di lantai dan mengambilnya. Lanjut ke Jenkin dan kawan-kawan. Pintu kemudian dibuka sekalipun awalnya ragu karena mendengar suara dari petugas patroli. Saat berada di lantai bawah, mereka kemudian masuk ke kamar film. Jenkin mencari penjepit kertas pada bagian belakang pintu, namun tadi petugas patroli mengambilnya dan akhirnya pintunya harus ditahan dengan tangan. Saat petugas patroli akan kembali turun, Dennis sepertinya punya firasat buruk, maka dia pun mengambil inisiatif untuk membantu mereka dengan mematikan lampu dan berteriak memanggil si petugas. Minia! Minia, calling you! All right, enough! Dan mereka pun selamat oleh bantuan Dennis. Selanjutnya, mereka kemudian kembali menelusuri koridor dan tibalah mereka di pintu elektronik dan Leo yang kemudian menuju ke ruangan tempat tombol tersebut untuk membukanya. Pintu demi pintu kembali mereka buka. Di pintu selanjutnya, yang terlihat seperti pintu berangkas, Jenkin dan Leo sempat berdebat tentang kunci yang harus digunakan. Lanjut, mereka sekarang berada di depan pintu terakhir yang ada di koridor penjara. Jenkin mengintip dan melihat pintu gerbang sekarang terbuka lebar. Sebelum membuka pintu terakhir, mereka sempat berpelukan satu sama lain dan terlihat begitu senang karena akan segera bebas. Namun ternyata, saat mencoba semua kunci yang mereka bawa, tak ada satupun yang cocok. Kemudian Jenkin mengajak mereka berdua untuk kembali, namun Leo yang sudah lama menanti saat ini tidak mau kembali dan akan terus maju. Leo kemudian mendekati pintu dan mengeceknya. Leo lalu meminta pahat dan ternyata digunakan untuk menghancurkan pinggiran pintunya. Jenkin terlihat panik dan takut karena suara pahat yang ditimbulkan sangat bising dan bisa menyebabkan mereka ketahuan. Dan akhirnya pinggiran pintunya sudah dijebol dan Jenkin sudah tidak gelisah lagi. Dan setelah beberapa saat membongkar paksa, akhirnya pintu tersebut bisa terbuka. Setelah keluar, hampir saja Leo ketahuan oleh penjaga bersenjata yang ada di atas. Saat berada di gerbang, Jenkin kemudian meminta peta dari Lee dan mengeceknya. Kemudian mereka pun pergi. Saat di luar, tak ada yang mencurigai mereka.
Mereka pun berlari dan menuju ke pangkalan taksi. Jenkin lalu memberikan uang pada supir taksi berkulit hitam untuk mengantarnya. Awalnya supir taksi menolak karena mereka berkulit putih dan menyarankan agar menggunakan taksi dengan supir kulit putih. Namun akhirnya supir tersebut membolehkan mereka naik dan berangkat. Okay. Sementara itu di penjara, Pander yang datang untuk membangunkan para napi merasa heran karena Jenkin dan Lee tidak keluar saat pintu sel mereka dibuka. Lalu Pander masuk dan memeriksanya, dan betapa kagetnya dia karena ternyata sel Jenkin, Lee, dan Leo sudah kosong. Sementara itu di luar, Lee, Leo, dan Jenkin tidak bisa berhenti bergembira dan berteriak hingga tak terasa air mata bahagia mereka pun keluar dan film pun tamat.